Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvianita Trisya, BP 191084-2006. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Roni Eka Putra dan Ibu Ria Aryani, yang telah membimbing saya dalam melakukan penulisan proposal ini. Selanjutnya, terima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan menonton video presentasi saya ini. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Bab 1, yang pertama yaitu latar belakang. Organisasi pemerintahan di Indonesia memiliki hierarki panjang yang kurang efisien dan fleksibel, karena terikat pada sistematis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan. Struktur organisasi pemerintahan yang rumit menyebabkan hambatan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, sehingga penyederhanaan dalam tubuh birokrasi diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pemerintahan, dan memangkas kebuntuan birokrasi yang rumit serta dapat mewujudkan organisasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan dinamis. Untuk itu, ditetapkan kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan di institusi pemerintahan mengakibatkan perubahan pada tupoksi dan beban kerja oleh aparatur yang terdampak, yang mana perubahan ini tidak selalu mudah diterima oleh aparatur. Jabatan fungsional dan jabatan struktural sendiri memiliki perbedaan dalam kaitannya dengan tupoksi kerja, menyangkut keahlian dan spesialisasi dalam pekerjaan tertentu. Pentingnya pengembangan kapasitas SDM untuk aparatur terkait guna menyesuaikan dengan beban kerja pada jabatan fungsional setelah diterapkannya penyetaraan jabatan. Sebagai tanggapan atas kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, pada akhir tahun 2021, sebanyak 312 pejabat eselon 4 dan 5 pejabat eselon 3 ASN di pemerintahan Kota Padang melakukan pengambilan sumpah pejabat dalam jabatan fungsional tertentu yang pelantikannya dilakukan oleh Wali Kota Padang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 46 Ayat 5 menyatakan bahwa salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan adalah perencanaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam hal perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penyetaraan jabatan telah diterapkan di Bapeda Kota Padang, di mana pejabat struktural disetarakan menjadi jabatan fungsional berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Penyetaraan jabatan memberikan dampak pada pelaksanaan tugas di Bapeda Kota Padang. Salah satunya dapat dilihat dari Bapeda Kota Padang yang sebelumnya telah meraih penghargaan perencanaan pembangunan daerah di tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut, yaitu Kota Terbaik 3 pada tahun 2020 dan Kota Terbaik 2 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 setelah penyetaraan jabatan dilakukan, Kota Padang tidak lagi masuk nominasi penghargaan perencanaan pembangunan daerah tersebut. Berikut presentase jumlah pegawai di Bapeda Kota Padang, yang mana terdiri dari 34% jabatan pelaksana, yang terdiri dari 20 orang pegawai, dan 34% jabatan fungsional yang juga terdiri dari 20 orang pegawai, kemudian 22% pegawai kontrak yang terdiri dari 11 orang pegawai. Selanjutnya, untuk pejabat struktural sebanyak 14% terdiri dari 8 orang pegawai. Adapun fenomena setelah diterapkan penyetaraan jabatan di Bapeda Kota Padang, yaitu diantaranya belum diadakan pengembangan kapasitas bagi SDM yang disetarakan menjadi jabatan fungsional. Pengadaan pengembangan kapasitas bagi SDM terhambat karena keterbatasan biaya.
Aparatur fungsional peneliti diketahui jarang melakukan penelitian dan belum terbiasa melakukan penulisan ilmiah. Aparatur fungsional analis keuangan pusat daerah masih belum melaksanakan tupoksinya secara optimal. Kemudian, aparatur fungsional perencana gagap terhadap bagaimana menjalankan tugas untuk tahun ke depannya disebabkan kurangnya pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Nah, selanjutnya, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan kapasitas SDM aparatur di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Padang setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengembangan kapasitas SDM aparatur di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Padang setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis sebagai acuan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktisnya diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi Bapeda Kota Padang dalam melaksanakan pengembangan kapasitas SDM di Bapeda Kota Padang. Selanjutnya, bab 2, yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang mana penelitian yang pertama yaitu dilakukan oleh Rima Adi Hapsari dan Sudaryanti pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Studi di Desa Nimbrang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Yang kedua, Arifin Mungilong dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mongondo. Yang ketiga, Neri Fajarwati pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan good governance. Selanjutnya, Isnaini Rodiah dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan Arif Ferdian dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil dalam Mendukung Pembenahan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, adapun teori yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu pengembangan kapasitas, di mana pengembangan kapasitas ini terdapat berbagai definisi dari beberapa ahli, yaitu yang pertama Suprapto, yang menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas ini merupakan alat untuk membantu pemerintah, komunitas, dan individu dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Kemudian Rosalind Rubinstein menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas merupakan gabungan kemampuan dan tindakan untuk memperkuat organisasi itu sendiri. Selanjutnya, UNDP menyebutkan bahwa kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan yang terjadi pada level sistem organisasi dan individu disebut dengan pengembangan kapasitas. Adapun bentuk pengembangan kapasitas untuk individu merupakan pengembangan SDM. Dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengembangan SDM oleh Noto Atmojo tahun 2015, di mana variabelnya itu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di sini diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual kepribadian manusia yang dilakukan melalui proses pendidikan formal dan pelatihan khusus. Sedangkan pelatihan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan atau pegawai dalam suatu institusi dengan harapan akan menghasilkan perubahan perilaku.
Berikut skema pemikiran dalam penelitian ini, yaitu Permenpan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Fenomena mengenai SDM di Bapeda Kota Padang setelah diterapkan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional. Selanjutnya, pengembangan kapasitas individu. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan teori Noto Atmojo, yaitu pendidikan dan pelatihan. Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengembangan kapasitas, yang mana merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan cara mengembangkan berbagai macam strategi yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepekaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pengembangan SDM yang merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu dimensinya pengembangan SDM dengan indikator pendidikan, cara mengukurnya, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tupoksi pekerjaan, peningkatan kemampuan pegawai setelah mengikuti pendidikan, peningkatan pegawai dalam menghasilkan ide dan inovasi setelah mengikuti pendidikan. Untuk pelatihan, cara mengukurnya, ketersediaan program pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab pegawai di Bapeda, bagaimana persepsi pegawai tentang kebutuhan dan manfaat pelatihan, peningkatan pengetahuan pegawai terkait tupoksinya setelah mengikuti pelatihan, dan evaluasi program pelatihan secara periodik untuk mengevaluasi keberhasilan program dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Mana pertama, pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen utama. Proses penelitian, observasi awal di Bapeda Kota Padang. Unit analisis, yaitu lembaga, yakni Bapeda Kota Padang. Teknik analisis data, dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi, dan penegasan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sekian presentasi saya pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.